Petinggi BUMN kini tidak berstatus sebagai penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Lembaga antirasuah KPK berpotensi tidak lagi berwenang menangani kasus korupsi yang melibatkan direksi, komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN karena mereka tidak lagi berstatus sebagai penyelenggara negara. Apakah hal ini akan membuat para bos BUMN kebal hukum? Kita akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Nurdin Halid, dan mantan pimpinan KPK, Saud Situmorang. Bang Saud, Pak Nurdin, selamat malam. Halo, selamat malam. Baik, sambungan dengan Pak Nurdin terputus, saya langsung ke Bang Saud saja. Bang Saud, kalau kita melihat mengenai undang-undang yang menjadi dasar hukum menyelidiki kasus dugaan korupsi di lingkungan BUMN, Undang-Undang KPK nomor 19 menyebutkan KPK hanya bisa menyelidiki kasus korupsi yang melibatkan penyelenggara negara dan menimbulkan kerugian negara minimal 1 miliar. Berarti sebetulnya sudah jelas ya Bang Saud ya, nggak perlu dikaji-kaji lagi. Ini KPK ini buntung begitu melawan petinggi BUMN kalau mereka korupsi, Bang Saud. Ya, yang jadi masalah kan DPR kita ini nggak paham dengan undang-undang yang mereka bentuk itu kontroversi dengan Undang-Undang Dasar 45, which is itu kita lagi judicial review. Karena apapun kalau uang negara itu yang mengaudit itu BPK, itu tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45. Ya, kalau kita bicara uang, ini kan uang semua uang ada di BUMN ini dikelola oleh satu badan sekarang, yang kemudian itu di badan itu menjelaskan bahwa dia bukan penyelenggara negara. Itu yang bertentangan dengan tugas dari KPK, karena KPK itu targetnya memang penyelenggara negara. Jadi kalau saya katakan bahwa undang-undang ini dibuat sangat kontroversi dengan undang-undang yang lain, undang-undang keuangan negara, undang-undang dasar 45, undang-undang KPK dan seterusnya, yang ini menurut saya ini disaster buat kita dalam pemberantasan korupsi. Makanya yang tadi kalau Bill Gates tuh pagi itu pasti dia datang dia ketawa-ketawa aja, makanya bicaranya tadi bicara kesehatan aja, dia nggak bicara investasi. Jadi sekali lagi saya katakan kembali lagi, saya nggak ngerti bagaimana ini teman-teman di DPR ini kok nggak paham dengan undang-undang yang mereka buat. Dan saya pikir kalau kita bicara indeks persepsi korupsi, salah satunya diantaranya bagaimana kita mengeluarkan undang-undang terkait dengan bagaimana uang negara dikelola dengan baik sehingga kemudian ada terjadi yang disebut di dalam undang-undang itu sendiri good corporate governance, yang menurut saya justru bertentangan. Di pasal-pasal di Danantara itu atau di Undang-Undang BUMN, Undang-Undang 1 2025 itu kan banyak syarat sekali dengan yang disebut sebagai poin-poin yang terpecah-pecah soal pengawasan, soal audit, ada komite audit. Apalagi komite kami audit, ada BPK itu udah tugasnya dia gitu loh. Komite audit itu saya juga nggak ngerti gimana mereka nanti melaksanakan itu. Karena kalau BPK biasanya memang itu kan kalau bicara uang negara, kerugian negara. Kerugian negara berarti kan penyelenggara negara KPK. Oke, nanti yang mengawasi kemungkinan bukan lagi KPK tapi kepolisian dan katakan kejaksaan. Kita kan tahu kepolisian dan kejaksaan itu bagian dari masalah di dalam pemberantasan korupsi, sehingga kemudian KPK harus tetap ada. Jadi sekali lagi ini saya quote and quote ya, ada kengawuran yang menurut saya perlu segera diperbaiki dalam kaitan bagaimana kita mengelola keuangan negara yang sudah dijamin bahwa Undang-Undang Dasar 45 menyegaskan mengenai bagaimana peran BPK di situ dalam mengaudit keuangan negara. Gitu dulu, Mas Kevin. Ya baik, Pak Nurdin, kenapa kemudian undang-undang yang memberikan kesan bahwa ini bisa menyuburkan praktik korupsi di lingkungan BUMN itu bisa begitu mudah disahkan oleh DPR? Jadi begini, kita jangan mempersepsikan bahwa dengan undang-undang BUMN yang baru, di mana pejabat BUMN, direksi, itu bukan lagi penyelenggara negara, kemudian kita mempersepsikan sebagai kebal hukum. Tidak seperti itu, karena kita pahami bahwa di dalam Undang-Undang Tipikor tahun 99 pasal 2 ayat 1 kan menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum yang mendapat memberikan kerugian negara dan perekonomian negara dapat dipidana. Itu setiap orang. Jadi siapapun, apalagi dan antara memang makna sebetulnya begini. Jadi makna perasa yang terkandung dalam bahwa anggota direksi, dewan komisaris dan dewan pengawas bukan merupakan penyelenggara. Makna hukum perasaannya begini. Bukan penyelenggara secara sederhana direksi komisaris BUMN dan antara dikeluarkan dari kategori pejabat publik yang dimaksud dalam peraturan perundangan mengenai penyelenggara negara. Nah sebelumnya memang pejabat BUMN dianggap penyelenggara negara sehingga wajib lapor kekayaan dan tunduk pada undang etik pejabat dan dapat menjadi subjek perkara korupsi oleh KPK lain sebagai negara.
sekalipun dia bukan penyelenggara, dia tidak lepas daripada undang-undang tipikor, ya, yang pasal 2. Itu pemahaman saya, Pak Bung Sam. Nah, dengan undang-undang baru ini, itu pimpinan BUMN dipusingkan sebagai profesional korporasi, biasa bukan pejabat negara. Hal ini jalankan dengan konsep pemisahan kekayaan negara yang dipisahkan. Negara sebagai saham tidak menjadikan direksi otomatis menjadi pejabat negara. Tetapi ketika di dalam menyelenggarakan semua BUMN ini yang dimandatkan sebagai holdingnya, kemudian melakukan korupsi, itu tetap KPK bisa turun, kejaksaan bisa turun, polisi bisa turun. Nah, oleh karena itu sebetulnya tidak ada permasalahan dengan undang-undang ini berkaitan dengan undang-undang tipikor. Nah, jadi yang dimaksud di sini bukan penyelenggara negara adalah memberikan keleluasan dalam sisi profesionalisme di dalam melakukan tugasnya sebagai direksi BUMN maupun sebagai CEO direksi dalam antara. Tapi ketika melakukan tugasnya itu dia melakukan perbuatan tindak pidana, itu tetap saja berlaku undang-undang tipikor, undang-undang kejaksaan, undang-undang kepolisian yang berkaitan dengan pidana. Itu tetap, jadi tidak ada yang kebal hukum di sini. Itu jadi tujuan implisitnya adalah bahwa BUMN dapat berbisnis lebih lincah tanpa proses birokrasi seketat instansi pemerintah. Dan untuk mencegah tumpang tindih, pertanggungjawaban agar direksi bisnis berfokus kepada BUMN bukan kerana kebijakan publik. Jadi sebetulnya mengarah kepada bagaimana pengelolaan aset negara yang luar biasa besarnya, ya, baik konsolidasi aset maupun yang dan sebagainya, itu bisa dikelola secara profesional, ya, dengan adanya holding yang bernama Danantara. Itu tujuan utama daripada perubahan undang-undang BUMN ini yang memberi keluasan kepada para pejabat BUMN untuk bekerja secara profesional. Jadi menurut saya tidak ada dilema dalam sisi penegakan hukum, karena dengan Undang-Undang Tipikor nomor 31 tahun 1999 pasal 2 ayat 1 itu tegas, setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan kewenangan negara dan perekonomian negara dapat dipidana. Nah, begitu. Oke, baik. Ya, Bang Saud, jelas tadi disampaikan Pak Nurdin ya, bahwa memang tujuan perubahan Undang-Undang BUMN ini untuk memberikan keleluasaan begitu untuk Danantara tadi disebut. Alasannya bisa diterima tidak untuk kemudian akhirnya diubah, dicabut begitu status penyelenggara negaranya, tapi kemudian bisa tetap diusut dengan Undang-Undang Tipikor, Bang Saud? Persoalannya kembali lagi, undang-undang ini perlu dengan risiko karena apa yang tertulis itu cenderung menimbulkan multitafsir gitu ya. Karena apapun ceritanya, kalau kita bicara keuangan negara, bisnis KPK adalah targetnya adalah penyelenggara negara. Nah, kalau dia bicara pasal 2 dan pasal 3 nih, pemahaman Pak Nurdin, pasal 2 pasal 3 itu memang targetnya penyelenggara negara di situ lebih utama. Nah, dengan undang-undang ini pasal 2 pasal 3 itu nggak bisa dipakai, dan itu menjadi sesuatu yang diminta oleh banyak orang. Itu sebenarnya pasal 2 3 itu kan beberapa kali di judicial review tuh supaya bebas dari kaitan yang disebut sebagai penyelenggara negara. Dan memang targetnya nggak selesai di MK untuk menghapus itu, ya kemudian masuk di undang-undang baru. Jadi yang tertulis dengan yang dijalankan itu, yang tertulisnya aja tegas, pasal 23 itu kita masih berdebat sekarang kalau umpamanya itu dilakukan oleh penyelenggara negara atau tidak. Apalagi sekarang dengan penegasan di Undang-Undang 125 itu di tahun 2025 itu jelas menegaskan bahwa BUMN itu bukan penyelenggara negara. Wajib itu KPK nggak bisa masuk di situ, ya kan? Targetnya dulu memang ada perdebatan penyelenggara negara itu apa sih? Orang-orang yang memiliki ataupun menerima sesuatu atau pejabat strategis itu penyelenggara negara. Itu tertulis tuh dalam beberapa ketentuan-ketentuan, bahkan di KPK tuh yang didefinisikan penyelenggara negara itu adalah orang-orang yang memang berada di pejabat strategis, dan BUMN ini kan strategis. Itu yang saya katakan kembali lagi, ini masih banyak kontroversi satu sama lain yang menurut saya ini menjadi perdebatan yang tidak akan ada hentinya di depan meja hijau, sehingga ketidakpastiannya menjadi tinggi. Ya, berbisnis itu kan kepastian. Indeks persepsi korupsi kita itu jatuh ke 37, ya. Cita-citanya tahun 2025 ini sebenarnya itu 26 gitu ya, 60 ya. Itu kan karena ketidakpastian. Jadi berbisnis di Indonesia itu terlebih dealing dengan BUMN, itu ketidakpastiannya menjadi lebih tinggi dengan ini. Karena hukum yang tertulis itu yang sudah pasti saja
masih ada masalah pasal 2 pasal 3 itu, apalagi dengan sekarang penegasan dia sudah dipertegas bukan penyelenggara negara dan itu bukan urusannya KPK. Karena KPK itu dibentuk mengurus penyelenggara negara. Jadi ya kita lihat aja bagaimana ke depan judicial review ini, mudah-mudahan MK-nya nggak masuk angin untuk melihat ini lebih objektif itu, Mas Kevin. Ya, Pak Nurdin, pasal 9G ini yang kami tampilkan itu berpotensi memberikan multitafsir dan ketidakpastian hukum. Bagaimana Pak Nurdin? Pak Saud, pertanyaan, bukankah selama ini baik KPK, kejaksaan maupun kepolisian itu tidak memandang seseorang ketika melakukan perbuatan tindak pidana korupsi, dia pejabat negara maupun swasta itu tetap dilakukan. Nah, KPK juga sudah banyak pejabat swasta ya, direksi maupun pelaku usaha lainnya itu justru ditangkap oleh KPK sekalipun dia bukan pejabat negara. Jadi menurut saya bahwa tidak ada kontradiksi antara undang-undang KPK dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi dengan undang-undang BUMN ini. Nah, karena kita tidak melihat pejabat negara maupun tidak pejabat negara. Seseorang, siapapun dia, apakah dia pejabat negara atau bukan pejabat negara, ketika melakukan tindak pidana korupsi, maka dia KPK tetap bisa turun. Nah, kalau pemahaman saya, Pak Ustadz, mungkin karena saya bukan orang hukum ya, pemahaman saya dengan undang-undang KPK maupun undang-undang maupun KUHAP ya, bahwa setiap siapapun baik pejabat negara maupun swasta yang mengelola uang negara, maka itu adalah KPK, kejaksaan wajib turun untuk melakukan penindakan sekalipun dia pejabat negara. Jadi kuncinya di sini ada pada apakah seseorang itu mengelola keuangan negara atau tidak. Nah sekarang dan antara itu apakah mengelola keuangan negara? Mengelola keuangan negara. Kenapa? Karena di situ ada PNM, nah, itu ada yang bersumber dari APBN. Hampir semua BUMN itu ada PNM dan itu adalah uang negara. Nah, ketika pejabat BUMN ini mengelola uang negara, maka di situ pengertiannya bahwa KPK bisa turun untuk mengusut ketika ada dugaan korupsi di BUMN tersebut. Ini pemahaman saya dengan undang-undang Tipikor maupun KUHAP dan undang-undang BUMN. Pak Nurdin, Anda harus dicerahkan ulang ya, bahwa tugas KPK itu penyelenggara negara. Kalaupun tadi disebutkan ada swasta, itu terkait dengan penyelenggara negaranya. Jadi basically dasarnya KPK itu penyelenggara negara, menteri, presiden, gubernur. Nah di situ ada swastanya menyuap, baru kena swastanya. Tapi dia bergeraknya itu dari penyelenggara negara. Jadi kalau sesama penyelenggara negara suap menyuap, artinya menurut undang-undang ini, kalau undang-undang yang Undang-Undang 1 2025 ini ada pejabat BUMN menyuap sesama pejabat BUMN, KPK nggak bisa masuk di situ karena dia bukan penyelenggara negara. Kejaksaan yes, kepolisian yes, tapi KPK sendiri nggak. Karena KPK itu dibentuk memang targetnya penyelenggara negara, Pak Nurdin. Jadi dia hanya masuk ke penyelenggara negara. Jadi kalau yang Bapak sebutkan tadi itu ada di situ swastanya itu nyuap menteri atau menterinya tuh maksa meres swasta dalam kasus BTS pokoknya misalnya begitu. Jadi tidak tetap penyelenggara negara. Dan itu memang idenya kemarin penyelenggara negara itu karena memang kan di awal kepolisian dan kejaksaan ini tidak bekerja. Jadi sekali lagi ini memperlemah situasi KPK yang menurut saya kalau umpamanya definisi, kecuali nanti kita judicial review undang-undang ini benar-benar memang dibuat untuk undang-undang urusannya investasi, daya saing, efisiensi, dan seterusnya lah, good governance. Di undang-undang itu juga bicara sosial, yang namanya itu governance dan seterusnya. Itu adalah baik. Tetapi pada bagian lain resiko-resiko besarnya muncul ketika kemudian KPK tidak bagian dari penyelenggara negara, dia juga memang diajak masuk. Memang dari awal saya kira strateginya ini adalah kenapa KPK juga bagian dari komite di situ pun sudah menunjukkan itu sudah sangat syarat dengan konflik kepentingan karena di dalam pemberantasan korupsi Pak Nurdin yang pertama itu ada harus transparan. Transparannya bermasalah, ya kan? Akuntabilitasnya bermasalah, auditnya bersalah. Jadi ini banyak persoalan itu Pak Nurdin kira-kira. Jadi Bang Saud, jadi mungkin kurang ya kalau undang-undang Tipikor yang sekarang ada pasal 2 ayat 1 pasal 2 ayat 1 kalau nggak salah ya. Yang setiap orang yang melakukan keuangan negara itu dan ketika ada uang negara kalau itu dianggap kurang menurut saya Bang Saud ya perlu juga kita revisi undang-undang Tipikor bahwa tidak hanya penyelenggara negara tapi setiap orang siapapun sehingga itu kalau saya setuju banyak problem.
Ya, setuju saya Bang Saud. Baik, Ya. Setuju Pak saya Bang Saud. Nurdin, Bang Undang-undang Saud, KPK perlu kita revisi bahwa waktunya jangan sudah terbatas habis. penyelenggaraan. Mohon maaf. Oh, baik. Nanti kita akan tunggu ya kejelasan dari hasil judicial review. Terima kasih Pak Nurdin, terima kasih Bang Saud. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.